Banyak dari kita itu terkadang takut tak menentu gitu loh, takut mereka ini sebenarnya takutnya itu kan cuma ancamannya, tapi kita itu juga harus mengenali tingkat rasa takut kita ini akibat apa. Ini akibat sekarang kita tidak bayar pinjol misalnya, kan kita tidak bayar hutang, itu kan memang fakta duit tidak ada. Terus kalau kita setiap hari dihantui rasa takut, ada satu beban, wah kita akan dipenjara atau diperdata, ini mau sampai kapan ini rasa takut yang tak menentu ini selalu Anda pupuk dalam diri Anda. Terus kapan waktunya Anda mau berusaha? Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, cobalah ya. Kalau takut manusiawi kok, manusiawi gitu loh. Tapi takut yang terlalu berlebihan ini juga kurang ajar kalau menurut saya gitu loh. Anda punya istri, punya anak, semuanya pokoknya tanggung jawab ada gitu loh. Yang penting lupakan kalau tidak ada uang, hadapi hari esok supaya lebih cerah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi penerapan bunga dan penagihan yang tidak beretika itu sebenarnya mengarahnya ke pinjol ilegal gitu loh. Tapi kenapa ketika di-report, diadukan ke otoritas jasa keuangan, malah otoritas jasa keuangan itu tidak menanggapi. Ya, jadi teman-teman semuanya silahkan dicek postingan dari otoritas jasa keuangan yang memposting tentang ciri-ciri pinjol ilegal. Tapi penagihan tidak beretika dan bunga yang cukup tinggi itu dilakukan oleh pinjol legal. Dan bagaimana tanggapan dari OJK? Silahkan teman-teman semuanya melapor ke OJK dan bikin reportan ke OJK semuanya lengkap dengan bukti-buktinya. Nanti kita selalu mendukung channel Solusi Hutang. Terima kasih banyak ya. Semoga Anda sehat selalu, bertambah rezekinya, panjang umurnya, jangan tambah hutangnya. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Ini saya baru dibom, banyak banget ya beritanya ya. Kantor pinjol ilegal di Jakbar digrebek, 56 karyawan diamankan polisi di sini ya. Padahal baru kemarin Presiden Jokowi menyampaikan tolong ditertibkan. Sebenarnya masalahnya bukan saya nggak senang pinjol ilegal ini ditangkap atau ditertibkan ya. Tapi yang jadi saya nggak kurang sukanya, kemana pinjol legal yang selama ini juga ikut meresahkan. Kalau ilegal sih nggak ada masalah. Pasti di balik ilegal ini, itu ada yang legal. Yang legalnya bagaimana? Coba dong diumumkan juga yang legalnya itu seperti apa sih? Biar semuanya transparan, karena korbannya banyak yang berjatuhan. Ya, jadi dari teman-teman semuanya kita support terus kinerja kepolisian sesuai dengan perintah Kapolri. Ya, yang penting kita berharap pinjol semuanya tertib, kapan perlu bersih ada di Indonesia. Ya, thank you. Selamat pagi. Jadi menanggapi berita yang selalu viral ya tentang pembunuhan diri, mengakhiri hidup, itu Anda kenapa? Atau mungkin otak Anda yang paling pintar itu sudah tidak bisa berfungsi dengan maksimal lagi atau kayak mana gitu? Masa cuma ancaman pinjol, dibilangin begana begini, habis itu Anda nekat mau mati? Di kuburan pun juga Anda disiksa kok, nggak di dunia aja. Jadi kalau ada yang masih mau mengakhiri hidupnya, berharap mati jauh lebih tenang, Anda salah. Mati justru lebih menyiksa daripada hidup di dunia. Ya, pikirkan baik-baik. Banyak orang berpikir terancam dipidana gara-gara gagal bayar pinjol. Ya, sebenarnya kan hal inilah yang membuat pemikiran Anda menurun sehingga mentok. Ketika pemikiran mentok, tak jarang orang melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong ini dimaksimalkan lagi pikiran Anda, karena hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Anda tidak akan dipenjara, tidak akan dipidana, tidak akan diperdata kalau cuma sebatas gagal bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, ya. Karena Anda itu bukan penipu, bukan spesialis memang kerjaannya menipu ini segala, bukan itu gitu loh. Jadi tolong dimaksimalkan lagi pikiran Anda supaya hal-hal buruk tidak terjadi pada diri Anda, ya. Karena saya mau bikinkan seperti ini karena banyaknya orang-orang yang mengakhiri hidupnya gara-gara gagal bayar pinjol. Terima kasih semuanya. Ini saya bacain berita ya, masih banyak yang bunuh diri, mengakhiri hidup cuma gara-gara diteror pinjaman online. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong berpikir lebih maksimal lagi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya. Karena banyak banget itu berita
Kemarin juga pegawai RS di Jember bagian informasi mengakhiri hidupnya usai diteror pinjaman online. Coba dilihat video saya satu persatu, insya Allah rasa takut Anda akan hilang, Anda tidak akan depresi lagi. Karena teroran pinjol itu dari dulu sampai sekarang seperti itu aja. Kalau memang posisinya Anda panik banget, cabut kartu Anda, hapus WA Anda, kapan perlu Anda nggak usah gunain handphone itu lagi lah kalau daripada panik-panik ya. Yang penting jangan sampai nekat bunuh diri karena itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang. Penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal. Terkecuali perusahaan finansial teknologi fintech peer-to-peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal. Ini saya kurang suka ini ya. Meskipun mereka telah memiliki lisensi ya ataupun telah mendaftarkan diri dan mengikuti semua aturan OJK menurut Persi ketika terjadinya koordinasi, tapi data dan fakta yang terjadi di lapangan akan bertolak belakang dan saya berharap untuk Pak Mahfud MD tolong dipertimbangkan kembali ya. Kenapa saya bilangin harus dipertimbangkan kembali? Contoh, urusan ilegal ini saja, kalau OJK memang betul-betul melirik ke masyarakat, mungkin sejak awal OJK telah menyampaikan stop bayar pinjol ilegal. Ya, nggak perlu minta ikut campur tangan pemerintah terlalu lebar kalau menurut saya. Tapi entah ada apa dengan otoritas jasa keuangan, membiarkan masyarakat tersisa sekian lama, baru hari ini setelah campur tangan dengan pemerintah, baru OJK mengiyakan untuk tidak membayar pinjol ilegal ya. Dan untuk sumber penyakit sendiri, sumber penularan sendiri, Bapak boleh cek beberapa pengaduan ataupun fakta dari orang yang telah terjebak di pinjol legal, bagaimana rasanya bagi mereka. Jangan hanya dengarkan data yang ada di OJK. OJK menyampaikan pinjol legal bermanfaat, masyarakatlah yang menjalankan bermanfaat atau tidak. Faktanya ada di masyarakat, bukan ada di OJK. Kalau data ada di OJK, fakta ada di masyarakat. Dan Bapak tolong dipertimbangkan kembali untuk menyuruh orang-orang meminjam di pinjol legal sebelum mekanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan selalu buat Anda semuanya. Terima kasih banyak karena dukungan, supportan, dan semangat dari Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus memberikan semangat motivasi buat teman-teman semuanya yang selalu mungkin ditekan atau ditakut-takuti ya sampai detik ini, meskipun telah banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang telah digrebek, tapi permasalahan malah muncul di pinjol legal. Semoga saja dengan hadirnya Solusi Utang selalu memberikan efek-efek positif buat Anda semuanya dan bisa mengurangi sedikit beban yang ada dalam pikiran Anda. Minimal Anda bisa menatap masa depan yang agak cerah dan lebih cerah, bisa cerah gitu ya. Mudah-mudahan Solusi Utang mampu untuk hal itu. Oke, ini karena banyaknya saya menerima emailnya ini email buta ya. Email buta itu saya juga nggak tahu ya orang-orang ini entah apa. Pokoknya diawali dengan A, B, C, D, E, O. Pokoknya ngawur semua lah, huruf abjad biasa aja. Habis itu @gmail.com. Dia mempertanyakan kepada saya, kenapa stop bayar pinjol legal? Ya, karena saya selalu mungkin membuat ketika saya live, stop bayar pinjol legal atau ilegal. Ya, stop bayar pinjol legal atau ilegal. Stop bayar pinjol 100 sekian legal, kan gitu ya. Jadi hari ini saya jelaskan buat teman-teman semuanya, stop bayar pinjol legal, kenapa? Ya, itu pertanyaan yang selalu muncul, yang bermunculan masuk ke email saya. Emailnya saya juga tidak jelas, tidak tahu siapa yang ngirim itu. Biar saya terangkan sama Anda kenapa stop bayar pinjol legal. Tapi sebelumnya silahkan di dengan like, share, dan subscribe.
teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, hari ini banyak banget pertanyaan. Kenapa stop bayar pinjol legal? Ya, itu yang selalu masuk ke email saya. Bahkan saya membuka untuk ruangan DM di Instagram saya untuk Anda ngechat saya via Instagram, itu juga rame. Ya, tapi entah siapa-siapa aja namanya, pokoknya namanya nama fake semuanya ya, nggak ada nama yang asli. Jadi di sini saya terangkan sama Anda ya, secara logika. Ini kita bermain secara logikanya. Kalau logika Anda tidak ada, Anda nggak usah nonton video ini. Ya, jadi video ini hanya khusus buat orang yang mempunyai logika yang tinggi supaya bisa mencerna bahasa-bahasa yang cukup mengarah ke pemikiran mereka. Pertama, berapa banyak orang yang telah mencoba pinjol legal? Ya, berapa banyak yang sudah mengajukan? Isi di kolom komentar. Pinjol legal apa aja yang sudah Anda ajukan dan apa-apa aja yang Anda dapat setelah Anda mengajukan. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika ada satu orang mengajukan pinjaman ke pinjol legal, meskipun tidak di ACC, ya, meskipun tidak di ACC, tetapi promosi dari pinjol ilegal masuk nggak kepada Anda? Ya, ayo, siapa di sini yang tidak mendapatkan promosi pinjol ilegal ketika dia mengajukan pinjaman di legal? Ya, mungkin nggak ada kalau saya rasa gitu loh. Soalnya sekali kita klik aja, sekali kita klik aplikasinya, meskipun dana tidak cair, itu link-link sampah dari pinjol ilegal selalu bermunculan kepada smartphone Anda. Bahkan bisa jumlahnya ratusan, ya, setiap hari masuknya. Itu menandakan apa? Menandakan ada satu penampungan data yang terjadi antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Kalau enggak, mustahil pinjol ilegal bisa mengetahui data orang yang mengajukan. Ini buat orang yang sudah pernah mengajukan di pinjol legal, pasti mereka tahu. Itu yang paling pertama. Ya, itu saya juga sudah menguji. Kalau teman-teman nggak percaya, Anda juga boleh menguji download itu salah satu pinjol legal, meskipun data Anda tidak di ACC, tapi promosi link sampah dari pinjol ilegal akan masuk kepada Anda. Coba Anda timbang pakai logika Anda, dari mana mereka mendapatkan data Anda, dari mana mereka mengetahui nomor handphone Anda, sehingga linknya bisa masuk ke handphone Anda. Yang Anda ajukan cuma di pinjol legal, itu pun tidak di ACC. Ya, bayangin. Itu sudah menjadi alasannya. Kalau mereka sudah pernah meminjam, pasti mereka paham ucapan saya, dan logikanya pasti jalan ke situ. Ya, berarti data Anda sengaja digilir, data Anda sengaja dibuka, supaya pinjol ilegal mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan pinjaman kepada Anda dan mempunyai kesempatan juga untuk meraih keuntungan yang sangat besar kepada Anda. Ini trik, ya, soal trik. Ketika data Anda tidak di ACC. Ketika data sudah di ACC, ini lebih ngeri lagi, ya. Kita sudah di ACC, kita mengajukan pinjaman di pinjol legal, sudah di ACC. Ya, dana sudah masuk ke rekening kita. Ya, habis itu kita ketika jatuh tempo, kita diimingkan ini dengan pencairan ulang untuk yang kedua kalinya. Silahkan selesaikan pinjaman Anda lengkap dengan bunga yang cukup fantastis. Ya, otomatis orang-orang tanpa berpikir panjang, mereka akan mencari dana talangan kemanapun. Bahkan mereka ada yang minjam ke orang sekitar, pinjam aja 1 hari aja, besok saya balikan lagi. Kenapa dia bisa menyatakan seperti itu? Karena dia dapat informasi dari pinjol legal, ketika Anda melakukan pelunasan hari ini juga kami cairkan. Ya. Dan masyarakat tergiur. Ditambah di tengah situasi COVID-19 kemarin. Ditambah orang banyaknya di PHK, ditambah orang banyaknya WFH. Tapi, ya, ini ada tapinya. Pasti juga teman-teman merasakan. Ketika sudah melakukan pelunasan dan ketika kita mengajukan ulang untuk pinjaman yang kedua, ditolak. Ya, tapi
link sampah dari pinjol ilegal tetap juga masuk. Ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya pinjol legal memberi izin untuk pinjol ilegal mencari juga keuntungan kepada Anda. Ya. Udah, itu sudah dua logika yang saya tunjukkan. Oke, ini yang terakhir buat Anda semuanya supaya Anda tahu. Sebelum pinjol legal ini berstatus legal, ya, otomatis mereka berstatus apa? Sebelum, ya, ilegal dong. Nggak mungkin orang baru memulai satu usaha. Contohnya saya ingin berdagang ini. Saya baru memulai, belum juga tahu saya akan beruntung, belum tahu juga akan banyak pembelinya. Nggak mungkin kan saya harus ngizin, urus izin bla 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 segala macam. Nggak mungkin. Otomatis saya jalani dulu usaha saya secara ilegal. Ketika proses mulai berjalan, usaha ini mulai naik, baru saya mengurus izin menjadi legal. Ya. Berarti sebelum terbit pinjol legal, pinjol itu ilegal terlebih dahulu. Ya, nggak bisa dipungkiri oleh OJK. Berapa banyak pinjol terdaftar yang umurnya masih kurang dari 1 tahun? Berarti sebelum mereka mendaftarkan diri ke OJK, semuanya pinjol ilegal. Dan ketika mereka sudah mendaftarkan diri ke OJK, pernah nggak OJK menilai bagaimana mekanisme Anda sebelum Anda memulai ini dan bagaimana mekanisme Anda setelah Anda masuk ke Otoritas Jasa Keuangan? Nggak pernah ada penilaian tentang hal itu. Ya, makanya saya bilang mekanisme yang dijalankan oleh pinjol legal kalau masih seperti dahulu, tidak ada perubahan sama sekali, yang diobati cuman pinjol ilegal, sama aja enggak. Makanya saya sarankan ke teman-teman semuanya, stop bayar pinjol legal secara online. Ya. Kenapa? Karena pembayaran virtual account, pembayaran menggunakan sistem dengan kode VAR, itu tidak ada perlindungan yang jelas. Dan ketika uang Anda tidak masuk, ya, tidak mengurangi tagihan Anda komplain, tidak bisa Anda komplain kemanapun. Makanya stop bayar pinjol legal secara online. Ya, orang yang kontra nggak akan paham. Tapi orang yang sudah mencoba, orang yang sudah mempraktekkan langsung, mereka paham arah kemana ucapan saya. Ya, kayak gitu saya melogika 3 hal tadi itu. Pertama, kita meminjam di pinjol legal meskipun tidak di ACC, pinjol legal tetap memberi ruang kepada pinjol ilegal dengan memberikan data-data kita. Ya, atau mereka mempunyai tempat penampungan data yang sama antara pinjol legal dan ilegal. Kalau enggak, mustahil ilegal bisa mengetahui nomor seseorang sementara orang itu cuma mengajukan pinjaman ke legal, tidak pula di ACC. Ya. Yang kedua, ketika pinjol legal mengimingkan untuk pencairan yang kedua, pinjol legal malah tidak mencairkan lagi, yang masuk juga dengan hal yang sama, link sampah pinjol ilegal. Berarti pinjol legal sengaja membuka ruang untuk pinjol ilegal untuk menguasai orang itu. Ya. Yang ketiga, sebelum pinjol itu menjadi legal, jauh hari sebelum itu status mereka adalah ilegal. Dan ketika mereka mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan, belum tentu mekanisme mereka telah berubah. Ya, otomatis cara mereka mengajukan pinjaman secara ilegal ini mereka bawalah ketika mereka mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan. Karena nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada penilaian. OJK hanya mengatur Anda harus mengikuti hal-hal ini. Ya, bunga 0,8 per hari. Ya, tidak boleh melebihi 100%. Aturan OJK boleh, aturan OJK sudah hebat. Tapi praktek di lapangan, fakta yang membuktikan. Makanya saya selalu bilang, fakta yang membuktikan, bukan data yang membicarakan. Ya, tapi fakta di lapangan. Aturan OJK memang banyak. Aturan OJK itu memang keras. Ya, membikin pinjol-pinjol legal nggak berkutik. Versi OJK. Tapi praktek di lapangan, masyarakat yang tahu. Ya, jadi fakta dan data akan bertolak belakang adanya. Ketika data di OJK bermanfaat, fakta di masyarakat itu sangat menyengsarakan. Silahkan dicek. Jadi dari saya mungkin cuman itu aja, terutama buat Anda yang selalu kepo kepada saya, kenapa harus stop bayar pinjol legal, kurang lebih keterangan saya seperti itu.
Selagi pinjol ilegal masih menggunakan jalan dan cara mereka yang sama, pinjol tidak akan bisa bermanfaat ada di negara ini, apalagi untuk masyarakat. Ya, masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Ya, jadi itu tolong dipahami, dan mudah-mudahan OJK dan pemerintah mempunyai solusi yang terbaik. Kayak mana pinjol ini, berapa sebenarnya bunga, berapa sebenarnya denda, seperti apa pola penagihan. 3 hal ini tolong diatur tegas. Kalau misalnya